Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai metode eliminasi Gauss dan Jordan, baik itu pengertian ataupun perbedaan serta langkah-langkah penyelesaiannya baik manual ataupun secara MATLAB. Pada metode Gauss ini adalah metode yang berfungsi untuk mereduksi matriks menjadi bentuk yang cukup sederhana, sehingga nantinya sistem persamaan bisa diselesaikan dalam bentuk substitusi. Selain itu, metode Gauss ini menghasilkan bentuk matriks eselon baris atau matriks segitiga. Selanjutnya pada metode Gauss-Jordan. Metode ini merupakan pengembangan dari metode Gauss. Nah, terdapat perbedaan pada matriks metode Gauss-Jordan dan metode Gauss. Bisa dilihat di sini pada matriks di metode Gauss-Jordan ini bernama matriks eselon baris reduksi, di mana nantinya nilai X1, X2, X3 akan langsung ditemukan atau akan langsung didapatkan. Jika pada metode Gauss harus disubstitusi terlebih dahulu, pada metode Gauss-Jordan ini dapat langsung didapatkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi dicontohkan di sini ada soal dengan sistem persamaan linear seperti berikut. X plus Y plus 2Z sama dengan 9. 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1. Dan 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Jadi setelah didapatkan sistem persamaan linear yang seperti di contoh soal tadi, kemudian diubah ke bentuk metrik atau di augmented metrik. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi 1, 1, 2, 9 yang berarti X plus Y plus 2Z sama dengan 9, 2X plus 4Y min 3Z sama dengan 1, kemudian ada 3X plus 6Y min 5Z sama dengan 0. Nah, kenapa tadi dinamakan eliminasi? Karena tujuannya adalah untuk mengeliminasi variabel hingga nanti ditemukan satu variabel yang tetap, kemudian disubstitusikan, seperti itu. Jadi langkah pertama dalam metode Gauss ini pada soal ini yaitu ada B2 dikurangin 2 kali B1. Di mana B2 adalah yang di tengah ini, 2, 4, min 3, 1, dan B1 itu adalah 1, 1, 2, 9. Nah, dapat dilihat di bawah tanda panah ini, B2-nya itu ada 2, dikurangi 2 dikali 1. 1 di sini adalah berasal dari ini, berasal dari B1, sama dengan 0. Kemudian ada 4 dikurangi 2 dikali 1 sama dengan 2. Min 3 dikurangi min 2 dikali 2 sama dengan min 7 dan seterusnya. Nah, dalam penentuan metode Gauss dan Gauss-Jordan itu kita sebelumnya harus mengetahui dulu bentuk yang diinginkan, bentuk matriks yang diinginkan. Misal, jika kita menginginkan bentuk Gauss, berarti jika kita menginginkan bentuk Gauss berarti harusnya di sini adalah angka 1, angka 1, di sini angka 1, di sini angka 1, di sini angka 0, di sini angka 0, dan di sini angka 0. Seperti itu. Jika menginginkan metode Gauss. Nah, jika kita sudah mengetahui bentuk matriks yang akan kita tuju atau yang akan kita buat, barulah kita bisa mulai perhitungan eliminasinya. Jadi tadi kenapa ada B2 dikurangi 2 kali B1? Dikarenakan kita ingin mengenolkan di B2 ini. Agar dia menjadi 0, maka digunakan B2 dikurangi 2 kali B1. Selanjutnya pada langkah kedua yaitu ada B3 dikurangi 3 kali B1. Kenapa harus B3 dikurangi 3 kali B1? Karena kita akan mengenolkan bagian ini nih. Nah, akan mengenolkan bagian ini dari pengurangan B3 dikurangi 3 kali B1. Nah, didapatkan seperti ini hasilnya. Maaf.
dapatkan hasil yang seperti ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya pada step ketiga, kita bertujuan untuk menolkan si ini B3 di sini. Dengan cara apa? Dengan cara 2 kali B3 dikurangi 3 kali B2. Nah, dapat dilihat di sini 2 dikali 3 dan 3 dikali 2 sama dengan 0. Sama dengan 0 dan dihasilkan hasil seperti ini. Baik, untuk selanjutnya, untuk langkah keempatnya, kenapa B3 dikurangi min 1? Karena kita berniat untuk membuat B3 yang di sini sama dengan 1. Karena kita menginginkan di sini 1, di sini 1, dan di sini juga 1. Udah, setelah perhitungan dapat dihasilkan matriks seperti ini. Selanjutnya, yang step terakhir metode Gauss, kita menginginkan bahwa di 2B2 ini jadi 1. Dengan cara apa? Berarti di B2 dibagi 2. Nah, setelah dibagi 2 didapatkan hasil seperti ini. Nah, hasil seperti ini sebenarnya sudah bisa dibuat, sudah bisa disubstitusikan. Jadi di sini berarti jika dibuat ke persamaan linearnya berarti X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Selanjutnya di bawahnya ada Y minus 7 per 2Z sama dengan minus 17 per 2. Dan Z-nya diketahui adalah 3. Nah, ketika Z sudah diketahui, maka tinggal disubstitusikan ke bilangan atas, persamaan atasnya seperti itu. Dan bisa diketahui X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Tapi karena kita membahas tentang Gauss-Jordan juga, maka slide berikutnya akan dijelaskan tentang Gauss-Jordan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, metode Gauss-Jordan itu merupakan metode pengembangan daripada metode Gauss. Yang dimana pada metode Gauss-Jordan kita bisa langsung menentukan nilai X, Y-Z-nya tanpa harus mensubstitusikan kembali, seperti itu. Jadi ketika metode Gauss-Jordan, kita menginginkan matriks yang seperti ini. 1, 1, 1, di sini 0, 0, 0, sini 0, 0, dan 0. Kita menginginkan matriks yang seperti ini. Kita sudah mempunyai matriks yang seperti ini nih. Nah, hasil dari metode Gauss tadi, gimana sih membuat matriks itu menjadi seperti ini? Seperti yang diinginkan, metode matriks echelon baris reduksi. Berarti kita harus mengeliminasi yang ini. Nah, kita harus mengeliminasi yang ini dengan cara apa? Dapat dilihat di sini, yaitu B1 dikurangin 11 per 2 dikali B3 dikali B3. Nah, dapat dilihat di perhitungan ini, B1 dikurangi 11 per 2 dikali 0 sama dengan 1. B1 dikurangi 11 per 2 dikali 0 sama dengan 0. Dan seterusnya didapatkan matriks seperti ini. Nah, ketika sudah dapatkan matriks seperti ini, masih kurang. Dan dengan kita dapatkan matriks yang seperti ini, masih, berarti kita harus mengeliminasi yang ini agar menjadi 0. Yaitu caranya adalah dengan B2 ditambah 7 per 2 dikali B3. B2, dimana ini ada B2 0, ada 1, min 7 per 2, minus 17 per 2. Dapat dilihat untuk perhitungannya seperti ini. Dan akhirnya didapatkan hasil dari metode Gauss-Jordan. Dari sini, dari matriks ini kita bisa dapatkan juga X-nya berapa, dimana X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan
Z-nya sama dengan 3. Nah, seperti itu. Ini metode Gauss dan Gaussian yang telah dijelaskan ini merupakan metode cara kita mengerjakan secara manual. Nah, jika ingin mengerjakan secara menggunakan MATLAB, dapat dilihat di slide berikutnya. Jika tadi telah digunakan rumus untuk penyelesaian metode Gauss dan Gaussian secara manual, nah pada kali ini digunakan metode Gauss dan Gaussian menggunakan MATLAB dengan code seperti ini. Untuk codenya kalian bisa coba dulu di MATLAB kalian masing-masing, sintaksnya bisa kalian coba masing-masing, coba di run dan dicoba-coba. Jadi di sini ada A, itu adalah untuk memasukkan augmented matrix kalian. Jadi ini satu adalah X, satu sini adalah Y, ini adalah Z, dan ini sama dengannya. Sama pada sistem persamaan linear yang kedua juga udah 2x 4y min 3z sama dengan 1. Di sini ada 3x plus 6y min 5z sama dengan 0. Seperti itu. Jadi mungkin bisa dicoba dulu di laptop kalian dan dipahami terlebih dahulu. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada penjelasan tentang praktikum komputasi proses teknik kimia dan di materi persamaan linear pada metode iterasi Jacobi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Setiawardana sebagai laboran di sini dengan NIM 400401196500074. Jadi untuk pertama-tama metode iterasi Jacobi adalah metode ini ditemukan oleh matematikawan Jerman yang bernama Carl Gustav Jacob. Dalam hal tertentu, metode ini lebih baik dibanding dengan metode langsung. Metode ini juga dapat dilakukan untuk menyelesaikan sistem persamaan tidak linear. Selanjutnya di metode iterasi Jacobi ini yaitu hitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang. Biasanya perkiraan awal itu dibuat sama dengan 0. Selanjutnya nilai perkiraan awal disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi. Nah, nilai variabel baru yang didapat kemudian disubstitusikan lagi ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan baru. Nah, prosedur ini diulang sampai nilai setiap variabel pada iterasi ke n mendekati nilai pada iterasi n-1. Selanjutnya pada metode iterasi Jacobi kita akan membahas prosedur cara pengerjaannya. Nah, untuk pertama-tama sebagai contoh terdapat sistem 3 persamaan dengan 3 bilangan tidak diketahui sebagai berikut. Kemudian dari ketiga persamaan di atas dapat digunakan untuk menghitung atau mencari rumus dari X1, X2, dan X3-nya sehingga didapat rumus seperti ini. Iterasi hitungan dari metode iterasi Jacobi itu akan berakhir ketika hasil yang baru itu angkanya sama dengan atau hampir sama dengan hasil sebelumnya. Nah, atau setelah dipenuhi kriteria berikut, yaitu epsilon A sama dengan hasil yang baru dikurangi hasil yang sebelumnya dibagi hasil yang baru dikali 100% kurang dari epsilon S. Nah, epsilon S ini apa? Epsilon S ini adalah ketelitian yang dikehendaki. Jadi ketelitian yang dikehendaki misal bisa dikatakan 0,01 atau 0,10 pangkat min 10 seperti itu. Nah, setelah mengetahui langkah atau prosedur dalam mengerjakan metode iterasi Jacobi, kita coba untuk masuk ke contoh soal. Nah, dapat dilihat di sini ada soal 3x plus y min z sama dengan 5. 4x plus 7y min 3z sama dengan 20. 2x min 2y plus 5z sama dengan 10. Nah, seperti prosedur yang sudah dijelaskan tadi, dari soal tadi kita dapat
menghitung atau mencari rumus untuk mendapatkan X1, X2, dan X3-nya. Atau di dalam soal disebut X1 sebagai X, X2 sebagai Y, dan X3 sebagai Z. Itu. Dari soal dapatkan rumus X sama dengan 5 min Y plus Z dibagi 3. Y sama dengan 20 min 4X plus 3Z bagi 7. Z sama dengan 10 min 2X plus 2Y dibagi 5. Nah, setelah didapatkan rumus seperti tadi, maka kita masukkan inisiasi awal atau hampiran awal. Nah, di mana hampiran awal ini kita mencoba untuk memasukkan X sama dengan Y, X, Y, dan Z-nya itu nilai sembarang. Nah, kita coba masukkan angka 0, jadi dapatkan X pada nilai pertama yaitu 5 min 0 plus 0 dibagi 3 hasilnya 1,667. Y aksennya sama dengan 20 min 0 plus 0 bagi 7 sama dengan 2,857. Z aksennya 10 min 0 tambah 0 bagi 5 sama dengan 2. Nah, nilai X, Y, Z ini yang diperoleh ini masih belum sama atau terlalu jauh dengan asumsi awal. Asumsi awal di mana asumsi awal itu 0, di sini masih terlalu jauh, maka diperlukan adanya pengulangan berikutnya. Nah, untuk selanjutnya, setelah kita mendapatkan angka nilai X, Y, dan X aksen, Y aksen, dan Z aksen, kita masukkan kembali ke untuk mencari iterasi kedua, di mana angka Y sudah diubah menjadi 2,857, angka Z sudah diubah menjadi 2, dan angka X sudah diubah menjadi 1,667. Nah, didapatkan pada perulangan kedua. Perulangan kedua ini X-nya itu 1,381, Y-nya itu 2,762, dan Z-nya itu 2,476. Nah, untuk mengetes epsilonnya, kita menggunakan rumus yang ada di prosedur seperti tadi, di mana nilai yang baru dikurangi dengan nilai yang sebelumnya dibagi dengan nilai yang baru dikali 100%. Dapat dilihat di sini epsilon X, Y, dan Z-nya itu masih tinggi, di mana epsilon X itu ada 20,7%, epsilon Y ada 3,45%, dan epsilon Z-nya ada 19,22%. Jadi, hitungan ini masih dilanjutkan karena kesalahannya yang masih tinggi. Seperti itu. Nah, dapat dilihat di tabel di bawah di sini, dapat dilihat bahwa butuh sampai 18 iterasi untuk mendapatkan toleransi X, Y, dan Z yang kecil. Nih, dapat dilihat toleransi X terakhir ada di 0,0005, toleransi Y ada di 3,625 dikali 10 pangkat min 6, dan toleransi Z ada di 9,3 dikali 10 pangkat min 7. Nah, jika toleransi sudah di bawah 0,01, maka itu sudah dapat dipastikan bahwa nilai yang didapat itu tuh sudah nilai yang mendekati benar atau paling benar, seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan metode iterasi Jacobi ini menggunakan MATLAB. Nah, kita memakai contoh soal yang tadi. Jadi untuk pertama, caranya adalah kita mengubah soal yang tadi menjadi bentuk matriks dan didapatkan seperti ini, matriks A dan vektor B seperti ini. Nah, untuk selanjutnya menyelesaikan metode Jacobi menggunakan aplikasi MATLAB menggunakan sintaks seperti berikut. Kita masukkan A di sini sebagai elemen matriks A, di mana tadi ada 3X plus Y min Z, ada 4X plus 7Y min 3Z, ada 2X min 2Y plus 5Z.
Nah, kemudian untuk B1-nya kita masukkan elemen vektor B, di mana tadi ada sama dengan 5, sama dengan 20, sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita masukkan Y sama dengan 000. Nah, 00 ini apa? 00 ini adalah inisiasi awal atau nilai awal tadi yang kita eh, yang tadi awal kita buat 0, XYZ awal sama dengan 0. Nah, untuk delta ini apa? Delta ini adalah persen kesalahan yang kita inginkan. Jadi misal persen kesalahan yang kita inginkan itu 10 pangkat min 10, maka kita menulisnya 1 0 dikali pangkat min 10. Nah, untuk max di sini itu sama dengan 100 ini apa? Ini adalah maksimal iterasi yang dapat dilakukan. Jadi, jika menggunakan aplikasi MATLAB, kita dapat menentukan maksimal iterasi yang ingin dilakukan oleh MATLAB. Bisa dibuat 10, 20, 50, 100, dan lain-lain. Seperti itu. Sekarang saya akan mencoba menjelaskan pada bagian rumus yang ada di sini. Dapat dilihat pada itu J sama dengan 1, berarti X1 sama dengan B1 dikurangi A1. Nah, jika kita lihat di sini ada J plus 1 sama dengan N bergerak, maka kita dapat menulis di sini adalah 2. Karena J plus 1 itu mah 2 dikali dengan P 1 P1, J plus 1 N bergerak 2. Nah, sebenarnya kalau rumus seperti ini itu pertambahan. Jadi ini ditambah dengan 2 lagi A sama dengan 1,3 dikali P sama dengan 1,3 dan seterusnya seperti itu. Nah, sebenarnya P itu tuh apa sih? P itu tuh sebagai nilai awal. P itu sebagai nilai awal. P itu tuh sebagai nilai awal. Jadi dia adalah variabel nilai awal. Misal nilai awal di kita masukkan 0, maka dia nilai X1 dari 0-nya. Nah, A12, A13 itu tuh apa? Itu tuh koefisien dari X1, X2, X3-nya. Jadi A12 itu koefisien dari X2, A13 itu koefisien dari X3, A11 itu koefisien dari X1. Oh ya, sebelumnya saya lupa kalau di sini ada A, J, J. Nah, berarti ini apa? Berarti ini dibagi sama A11 seperti itu. Untuk penjelasannya seperti itu. Nah, ini akan dilanjut sampai kalau kalian bisa lihat di sini J sama dengan 1 dan berlanjut. Jadi sama dengan N berlanjut. Jadi ini nanti J sama dengan 1, J sama dengan 2, dan J sama dengan 3 jika hanya ada 3 variabel seperti itu. Nah, setelah melakukan step-step yang di atas tadi, dapat dilihat bahwa untuk menyelesaikan soal seperti tadi dengan persen kesalahan 1 pangkat min 10 pangkat min 10, terdapat 33 iterasi dengan X-nya 1,5 ini, Y-nya itu ada di 3,13 dan Z-nya ada di 2,65. Nah, untuk soal yang di sini itu termasuk konvergen. Kenapa konvergen? Karena dia hasil dari dari iterasi pertama sampai iterasi terakhir konstan turun.
dia jadi 1,6, kemudian sampai di 1,5 seperti itu. Jadi hasil yang didapatkan itu konvergen. Terima kasih untuk waktunya sudah mendengarkan penjelasan mengenai metode iterasi Jacobi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.